warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Saya Dr. Evi Febrina Nurpeni Mars Fiskua, Direktur Rumah Sakit Kenari Geraha Medika Cilengsi, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda kepada kami selama ini. Kami akan terus berkomitmen memberikan layanan kesehatan yang terbaik, aman dan bermutu, serta mengedepankan keselamatan pasien. Semoga Rumah Sakit Kenari Geraha Medika selalu menjadi pilihan utama dalam menjaga kesehatan Anda dan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ke rumah sakit pakai BPJS, tapi takut ribet, bikin pusing, antri panjang, berjam-jam, males banget. Sekarang gak perlu repot, cukup ambil antrian lewat JKN Mobile. Daftar BPJS ke rumah sakit lebih praktis. Yang pertama, buka aplikasi JKN Mobile lalu login, pilih menu pendaftaran pelayanan, kemudian pilih vaskes dan jadwal, lalu ambil nomor antrian. Cukup login, pilih rumah sakit, jadwal kunjungan, dan ambil nomor antrian. Semua dari HP. Dengan daftar di JKN Mobile, jadi lebih praktis, mudah, dan cepat. Sekarang nggak perlu takut lagi harus antri pelayanan BPJS di rumah sakit dengan JKN Mobile. Yuk daftar layanan BPJS rumah sakit lewat JKN Mobile sekarang. Nah, kalau nunggak 4 tahun, bayar tunggakan BPJS-nya harus 4 tahun atau ada keringanan nggak ya? Oke, untuk peserta dengan jaminan BPJS yang nunggak 4 tahun ataupun lebih, yang dibayarkan cukup 2 tahun saja ya, sahabat Kenari. Jadi kan BPJS-nya bisa langsung aktif kita pakai. Oke, setelah melakukan pembayaran iuran, nanti ditunggu 1 kali 24 jam ya. Setelah itu bisa digunakan untuk rawat jalan maupun rawat inap.
Nah, sahabat Kenari, apa aja sih yang bisa menyebabkan denda pelayanan BPJS? Denda pelayanan ini muncul karena ada keterlambatan untuk iuran per bulannya ya. Nah, untuk denda pelayanan ini muncul selama 45 hari dan khusus untuk rawat inap saja, tetapi untuk rawat jalan tidak ada denda pelayanan. Untuk besaran biaya denda pelanannya, kita nggak bisa estimasi juga karena tergantung dari diagnosa. Untuk perhitungan denda ini 5% dikali inacibicis ataupun biaya diagnosa dikali jumlah keterlambatan. Paling banyak 12 kali atau 1 tahun atau tidak melebihi 20 juta sesuai dengan peraturan Presiden nomor 59 tahun 2024. Setelah melakukan persalinan di Rumah Sakit Kenari menggunakan BPJS, bisa langsung didaftarkan BPJS untuk bayinya nggak sih? Tentu saja bisa, sahabat Kenari. Jadi nanti setelah persalinan selesai, dari pihak rumah sakit kami bantu fasilitasi untuk pembuatan BPJS bayinya. Untuk persyaratannya, nanti dari pihak keluarga wajib mengumpulkan kartu keluarga, kartu BPJS, kartu KTP, dan surat keterangan lahir. Nanti jika pemberkasan sudah lengkap semua, silakan dikirimkan ke nomor pemandu pelayanan kami di rumah sakit. Halo, saya Dr. Andrian Pandi, dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Ibu dan Anak Kenari Graha Medica. Pertanyaan dari pasien, dok, apa sih dok perbedaan demam yang karena tipes atau karena DBD? Untuk perbedaan pola demam antara virus dan bakteri itu berbeda. Jadi pada penyebabnya demam karena virus, dia akan tiba-tiba akan tinggi terus menerus selama tergantung masa inkubasi dari virus tersebut. Kalau misalnya pola demam karena bakteri, dia akan perlahan-lahan naik, kemudian sampai nanti pada kondisi tinggi dan biasanya akan berlangsung terus menerus. Jadi untuk kasus DBD, untuk demamnya itu mempunyai karakter sendiri ya. Jadi yang pada kasus DBD itu biasanya demam itu akan meningkat di hari pertama sampai hari ketiga, kemudian hari keempat dan kelima itu demamnya akan turun. Cuma itu terjadi karena fase kritisnya. Jadi di situ pada hari keempat dan lima akan rentan terjadinya shock pada pasien. Kemudian di hari ke-6 dan ke-7 pasien akan terjadi demam yang tinggi lagi. Cuma itu masa khawatir karena itu tidak terjadi karena fase pemulihan. Sedangkan pada tipes untuk pola demamnya tidak sama seperti DBD tadi ya, karena memang tidak ada fase kritis seperti kasus DBD tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Vici Rulianti SPOG, dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Kenari Graha Medica. Ada yang nanya nih, dokter, kalau misalkan saya anak pertamanya seksio, operasi, apakah mungkin untuk anak keduanya saya melahirkan normal? Nah, jawabannya mungkin aja. Itu kita sebut sebagai VBAC, Bunda. Jadi vaginal birth after cesarean. Artinya, Bunda diupayakan untuk kelahiran normal setelah sebelumnya ada riwayat persalinan seksio atau sesar. Nah, tips and triknya gimana nih biar kemungkinan keberhasilannya cukup tinggi? Pertama, usahakan Bunda kalau masih pada periode 6 bulan pasca operasi pertama, usahakan mobilisasinya lebih aktif. Artinya lebih banyak gerak, jangan banyak bobo, jangan banyak tidur ya. Jadi usahakan pergerakan dan mobilisasinya lebih aktif. Yang kedua, yang paling penting tuh diet tinggi kalori, tinggi protein. Artinya makanlah segala sesuatu yang bisa membantu untuk penyembuhan sel-sel yang rusak akibat proses operasi. Nah, jadi istilahnya nggak ada tuh yang mutih-mutih ya. Artinya makannya harus ada proteinnya. Apakah ikan, apakah daging, atau ayam. Yang sederhana juga bisa telur, tahu, tempe ya. Sepanjang Bunda tidak ada alergi dengan itu. Nah, terus yang ketiga,
Maka pada proses kehamilan yang kedua nantinya, setelah sebelumnya ada proses persalinan dengan operasi, Bunda usahakan kontrol melekat dengan dokter spesialisnya. Nanti akan dinilai apakah 1. berat badan janinnya oke nih di akhir usia kehamilan. 2. apakah posisi janinnya juga bagus. Artinya kita sih mengharapkan posisinya di akhir usia kehamilan pada letak kepala. Yang ketiga, apakah panggul Bunda dibandingkan dengan berat janinnya cocok. Artinya dengan berat janin saat ini bisa masuk di rongga panggul dan engage istilahnya, terfiksir. Artinya nggak mungkin lagi nih kepalanya berubah-berubah, udah masuk intinya ke panggul. Nah, yang keempat, dipastikan lagi apakah bekas sayatan lama masih aman. Nah, itu nanti dinilai sama dokter spesialis kandungan, dinilainya dengan pemeriksaan USG. Nah, untuk bunda-bunda yang pingin usaha nih untuk kelahiran feedback, nah Bunda juga usahakan tuh selama kehamilan pastikan tidak ada tanda-tanda anemia. Caranya gimana Bu Dokter? Itu tadi, intake proteinnya harus bagus, sama usahakan minum air putih dan konsumsi sayur buah secara rutin. Nah, terus usahakan juga tuh Bunda setelah trimester 2 nanti Bunda olahraga. Bisa banyak kan, ada kelas senam hamil, ada kelas yoga prenatal juga, atau yang paling sederhana bisa usahakan jalan pagi bareng pasangan, bisa nambah semangat, nambah endorfin biar bahagia ya. Oke, demikian semoga bisa menjawab. Salam. Waduh, Mbak Nabila, kalau seandainya anxiety kambuh, sebaiknya segera berobat ke spesialis penyakit dalam tertentu. Halo, saya Dr. Andrea Tandi, dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Ibu dan Anak Kenali Graha Medica. Jadi, itu terjadi akibat asam lambung mengalir ke tenggorokan yang menyebabkan keluhan seperti mual, kemudian nyeri saat menelan, dan terasa terbakar di tenggorokan. Jadi, bagaimana dengan ansietas? Ansietas itu merupakan suatu kondisi yaitu adanya rasa cemas secara berlebih. Jadi, bagaimana hubungan antara gerd dan ansietas? Jadi ada beberapa studi yang menemukan bahwa kecemasan yang berlebih itu dapat meningkatkan terjadinya resiko GERD, dan sebaliknya dalam rasa GERD yang berlebih ternyata mempunyai efek negatif dan dapat menyebabkan suatu kecemasan bahkan lebih parah terjadi depresi. Nah, cara mengobati GERD ansietas? Jadi pada umumnya untuk pengobatan GERD ansietas sama seperti pengobatan GERD secara umum, tapi untuk kondisi ansietas mungkin perlu untuk terapi khusus seperti terapi perilaku kognitif untuk mengatasi kecemasannya. Halo, saya Dr. Endah Retnoningrum. Saya dokter kandungan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Kenari Graha Medica. Kebetulan hari ini saya akan mencoba menjawab ada pertanyaan. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama ikut belajar ya. Saya ada pertanyaan, saya punya kista kurang lebih 3,2 cm. Kebetulan pasiennya mau hamil nih, jadi ceritanya dia nanya, gimana caranya ya dok supaya kistanya hilang dan saya bisa hamil. Jadi memang pada prinsipnya semua pasangan suami istri itu pasti punya cita-cita untuk hamil dan punya anak. Nah kebetulan seperti pasien ini ternyata ada kista. Ternyata kista itu adalah bentuk balon terisi air yang ada di indung telur yang ada di organ reproduksi kita. Jadi indung telur kita sendiri kan ada kanan dan kiri ya, kita punya dua. Kista ini apakah berbahaya atau tidak, atau mengganggu kesuburan atau tidak, memang ada baiknya diperiksa dulu oleh dokter kandungannya. Biasanya kita melakukan USG. Nanti
ada pemeriksaan lanjutan yang lain untuk memastikan sebenarnya kista ini mengganggu atau tidak. Kedua, apakah ini penyakit yang harus kita takuti atau bukan? Atau dia mengganggu fertilitas saya nggak ya dok? Ya itu pertanyaan-pertanyaan tersebut biasanya nanti akan bisa terjawab kalau kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi sebenarnya kalau boleh saya jawab, kista seukuran 3 cm itu mungkin bukan sesuatu yang harus ditakuti duluan atau bisa bikin langsung mandul, mungkin pasien berpikir seperti itu. Jangan berpikir terlalu jauh, lebih baik diperiksakan dulu, mungkin itu bukan sesuatu yang serius dan mungkin bisa nanti ke depannya. Bahkan ada beberapa pasien yang bisa resolve atau hilang sendiri dalam durasi beberapa bulan. Jadi silakan siapapun yang merasa punya keluhan seperti ini untuk datang memeriksakan diri, melakukan USG, konsultasi dengan dokter, berbicara yang cukup dengan dokternya untuk mendapatkan diagnosis yang baik. Assalamualaikum sahabat Kenari. Perkenalkan, saya Dr. Zainal Abidin, saya praktek di Rumah Sakit Kenari Gerah Medika. Ada pertanyaan bagus nih dari sahabat Kenari di Instagram. Dok, apakah anemia itu berbahaya? Oke, kita bahas sedikit demi sedikit. Anemia itu adalah kurangnya kadar hemoglobin pada darah, di mana hemoglobin ini berfungsi sebagai transportasi untuk mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Dan oksigen ini sangat berperan dalam proses pertumbuhan ataupun proses pada sel-sel tubuh kita. Jadi apakah berbahaya? Ya, cukup berbahaya apabila tidak ditangani dengan maksimal. Pertama, akan terjadinya gangguan pada organ-organ seperti jantung, paru-paru, ataupun ginjal itu sendiri. Kedua, akan terjadinya masalah imunitas yang rendah, sehingga pasien dengan kondisi anemia sangat rentan untuk terjadinya suatu infeksi. Yang ketiga, khususnya pada anak-anak, akan terjadinya suatu kelemahan atau keterlambatan dari perkembangan, sehingga proses perkembangan ataupun pertumbuhan dia akan menjadi terhambat. Yang keempat, untuk ibu hamil sendiri, pada kehamilan dengan ibu yang mengalami anemia sangat beresiko juga terhadap kondisi ataupun keselamatan dari janin, ataupun juga dari proses pertumbuhan janin tersebut, sehingga bisa memungkinkan terjadinya hal-hal yang kita tidak inginkan. Begitu sahabat Kenari, mari kita menjaga kesehatan kita, banyak makanan yang bergizi agar kita tidak terjadi anemia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kenari, saya Dr. Andri Afandi, spesialis penyakit dalam. Ada pertanyaan nih, jika perokok berhenti merokok, apakah paru-paru bisa kembali normal seperti semula? Jawabannya bisa, karena pada kondisi normal, paru-paru kita itu dapat meregenerasi sel-sel yang rusak akibat merokok. Tapi pada kondisi khusus, jika sudah terjadi penyakit paru kronis akibat merokok jangka panjang seperti emfisema atau PPOK kita sebutkan, itu secara organ itu mungkin agak sulit atau butuh waktu panjang untuk paru-paru kita meregenerasi sel-selnya. Tetapi mungkin secara fungsi itu dapat kembali seperti normal. Jadi sebaiknya berhenti merokok sedini mungkin, karena semakin lama merokok itu secara organ atau fungsi itu akan semakin butuh waktu panjang untuk paru-paru kita dapat meregenerasi sel-sel yang rusak. Bolehkah ibu hamil ikut berpuasa? Ibu hamil diperkenankan untuk ikut berpuasa, namun ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, dari buka puasa hingga sahur harus tetap banyak asupan makanan. Jangan hanya
asupan makanannya dari buka puasa dan sahur saja. Namun di sela-selanya itu harus ngemil, banyak minum, dan juga minum suplemen-suplemen vitamin kehamilannya, sehingga nyaman berpuasa, kehamilan juga tidak terganggu. Begitu tipsnya dari kami. Sampai jumpa. Jadi ada pertanyaan, dok, bagaimana jika kita mengkonsumsi garam secara berlebih? Halo, saya Dr. Andrian Pandi, dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Kenari Graha Medica. Oke, jadi sebelumnya kita harus mengetahui dulu berapa asupan garam yang dianjurkan untuk kita dalam sehari ya. Jadi untuk dalam sehari itu asupan garamnya itu adalah sekitar 5 gram per hari atau sekitar 1 sendok teh per hari. Jika kandungan garamnya itu sering kita konsumsi secara berlebih lebih dari 5 gram per hari, itu akan menimbulkan efek di tubuh kita. Efeknya itu apa? Yang pertama, dia akan meningkatkan jumlah natrium di dalam sel, sehingga akan terjadi ketidakseimbangan cairan di dalam sel. Efeknya itu apa? Dia akan menyebabkan terjadinya penyempitan dari diameter pembuluh darah, sehingga akan meningkatkan pompa jantung, sehingga nantinya akan terjadi hipertensi. Nah, jika terjadi hipertensi dalam jangka panjang, itu akan memiliki efek seperti komplikasi. Yang pertama adalah kelainan jantung, gagal jantung, kemudian ginjal, ataupun yang terjadi bisa terjadi stroke juga bisa. Ada pertanyaan nih sahabat, apa dampak jika kita tidak scaling? Halo Sobat Kenari, perkenalkan saya Dr. Gigi Praditya Sinarai, dokter gigi di Rumah Sakit Kenari Graha Medica. Dampak tidak scaling itu pertama, pasti kebersihan dan kesehatan rongga mulut kita itu buruk. Ditanda adanya apa sih? Adanya gingivitis. Gingivitis itu adalah penyakit radang gusi yang ditandai dengan gusinya berwarna kemerahan dan juga mudah berdarah. Kemudian bisa terjadi periodontitis. Periodontitis itu apa? Penyakit pendukung gigi. Jadi penyakit-penyakit yang ada di sekitar gigi gitu. Itu menyebabkan apa? Pertama, bisa menyebabkan giginya goyang. Kemudian yang kedua, dampaknya itu dapat menyebabkan bau mulut. Makanya kalau bisa kita harus ke dokter gigi 6 bulan sekali untuk melihat kesehatan rongga mulut kita. Dan juga jangan lupa scaling di Rumah Sakit Kenari Graha Medica. Dok, boleh nggak sih penderita diabetes berpuasa? Halo Sobat Kenari, perkenalkan saya Dr. Rimandiu, spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Kenari Graha Medica. Apakah pasien diabetes boleh berpuasa atau tidak? Jawabannya adalah boleh, tapi dengan syarat. Yang pertama adalah kadar gula darah harus lebih dari 60 ataupun kurang daripada 300. Kemudian apabila terkontrol rutin dengan pengobatan, sebaiknya menanyakan dokter bagaimana pengobatan selama berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian sahur jadwalnya mendekati imsak, kemudian ketika sudah berbuka sebaiknya segera berbuka puasa, kemudian boleh mengkonsumsi makanan selingan sebelum tidur asal tidak berlebihan dan tidak terlalu manis, kemudian menerapkan pola makan dengan piring model T di mana karbohidrat dan proteinnya terjaga, dan pastinya harus tetap menjaga kadar gula darah dengan aman ya Sobat Kenari. Terima kasih. Ada pertanyaan bagus nih dari Moms di rumah. Pertanyaannya, apakah ibu menyusui tidak boleh makan pedas? Sebenarnya untuk ibu menyusui tidak ada larangan untuk makan pedas, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Karena makan makanan yang terlalu pedas mungkin akan berefek pada ibu ya, diantaranya seperti mual, muntah, gangguan pencernaan, sampai diare. Nah, mungkin secara tidak langsung proses menyusuinya akan menjadi terganggu dengan ibu yang sakit gitu. Nah, ada juga pertanyaan seputar apa benar nggak sih dok kalau ibu makan pedas asinya jadi pedas dan anaknya jadi diare? Sebenarnya asinya tidak jadi pedas ya mas, dan anaknya diare itu bukan karena ibunya makan pedas terus anaknya jadi diare, tapi lebih karena biasanya ibu yang terlalu banyak makan pedas kan ada masalah gangguan pada saluran pencernaan ya, kadang ada yang sampai diare seperti
wabarakatuh. Sahabat Kenari Graha Medica, perkenalkan saya dengan Dr. Panji, dokter vaksinator Rumah Sakit Kenari Graha Medica. Apa sih itu vaksin? Vaksin adalah suatu obat yang diberikan kepada tubuh manusia untuk merangsang antibodi seseorang untuk melawan berbagai macam penyakit. Vaksin dapat mencegah penyakit. Yang kedua, vaksin dapat mencegah penyebaran penyakit terhadap orang lain. Yang ketiga, vaksin juga dapat meningkatkan kekebalan komunitas atau herd immunity. Vaksin dapat mengurangi beban ekonomi yang diakibatkan apabila seorang terjadi sakit. Kapan sih waktu yang terbaik untuk vaksinasi? Waktu yang ideal memang vaksinasi dilakukan sebelum terjadinya sakit, karena vaksin itu prinsipnya adalah mencegah sebelum terjadinya penyakit. Tapi kalau misalkan sudah terjadi penyakit seperti influenza, itu kita bisa memberikan vaksinasi saat sudah sehat atau sudah full recover kira-kira 2 minggu setelah dirawat. Kalau untuk vaksin tifoid, itu kita bisa berikan vaksinasi setelah dirawat itu selama 4 minggu setelah dirawat. Kalau untuk vaksin DBD, itu kita bisa diberikan setelah recover 6 bulan setelah dirawat. Kapan sih saat yang terbaik untuk vaksin cacar air? Jadi, vaksin cacar air yang terbaik adalah memang dihentikan sebelum terjadinya penyakit. Untuk anak-anak sampai usia 12 tahun, apabila ada saudaranya yang terkena cacar air dan dia belum divaksin, itu dapat dilakukan vaksinasi maksimal 3-4 hari apabila ada di lingkungan sekitar yang sudah terkena cacar air sebelumnya. Alhamdulillah untuk pelayanannya saya angkat jempol 2. Mas itu bagus sekali dari cara menjelaskannya, dari mulai dari pertama dari pendaftaran sampai ke tempat vaksinnya. Cara menyuntiknya juga keren banget, nggak terasa sakit banget, nggak terasa sakit, keren banget. Saya ucapkan terima kasih dan selamat untuk Rumah Sakit Graha Medica. Pelayanan vaksin di sini cukup memuaskan, pelayanannya ramah, terus detail. Jadi kita dikasih tahu obatnya apa, expirednya kapan, disuntiknya juga nggak begitu sakit. Bagus. Untuk pelayanannya dari dokter dan lain-lainnya, alhamdulillah cukup ramah, cukup baik dan cukup diterangkan dengan detail. Dan untuk sekitar daerah mau meningitis dan polio bisa di Rumah Sakit Canggih. Vaksin di sini enak banget, pelayanannya ramah, dokternya baik, susternya juga baik, semua yang aku tanyain itu kejawab semuanya. Jadi buat kakak yang lagi cari vaksin meningitis dan polio bisa langsung ke Rumah Sakit Graha Medica aja. Untuk pelayanan di Rumah Sakit Kenari, alhamdulillah memuaskan, bagus, segalanya ramah-ramah, terus pelayanannya bagus, baik. Vaksin di sini di Rumah Sakit Kenari pelayanannya alhamdulillah ramah-ramah, vaksinnya enak, pokoknya pelayanannya bagus. Pengalaman saya vaksin di sini, siapa yang mau berangkat umroh, insya Allah yang terdekat lah di sini komplit ya, lengkap ada dan pelayanannya memuaskan.
Iya. Kalau yang bahagia.
Kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? See tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the influenza atau HMPV ini ditularkan melalui droplet, jadi lewat udara. Jadi saat penderita tidak batuk, bersin, nah itu dia bisa menular lewat udara. Dari virusnya ini dia stabil di udara yang dingin dan kelembaban merendah. Kemudian lingkungan yang ventilasinya buruk, nah itu dia. Dan permukaan benda terkontaminasi. Jadi misalnya ibu bersin terus kena meja gitu ya. Nah itu dalam 8-12 jam itu dia masih bisa terkontaminasi. Jadi misalnya ada orang yang megang, kemudian megang hidung, nah itu bisa menular. Penyakit paru itu rupanya seperti U. Seperti U apa maksudnya? Jadi anak-anak di bawah 5 tahun biasanya banyak terserang infeksi saluran pernapasan atas. Sama lansia juga 50 tahun ke atas itu banyak. Jadi seperti U jumlahnya. Jadi bayi sampai 5 tahun itu banyak. Ntar agak dewasa menurun, di atas 50 itu naik banyak untuk infeksi saluran pernapasan atas. Dan itu bisa kita cegah dengan vaksin. Apa aja tadi saya bilang Bu? Pertama, vaksin flu. Vaksin flu kita setahun sekali. Yang kedua vaksin pneumonia. Pneumonia cuma sekali doang seumur hidup. Nah yang ketiga sebenarnya ada juga difteri dan pertusis. Nah itu jadi satu sebenarnya vaksinnya. Difteri, pertusis. Orang itu sarang dosa, mengganggu orang itu sarang dosa, mencaci orang itu sarang dosa, menfitnah orang itu sarang dosa, 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 dosa. Menggunjing orang itu sarang dosa, mengganggu orang itu sarang dosa, mencaci orang itu sarang dosa, menfitnah orang itu sarang dosa, 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 dosa. Semua menuju jalan ke neraka berbahaya. Kalau kita terbiasa dengan sahur yang kebanyakan karbohidrat, itu akan cepat lesunya. Lesu itu adalah menunjukkan bahwa si tubuh akan sedang bekerja untuk mencari sumber kalori yang lain, sedang bekerja mencari sumber kalori yang lain, dan itu bersifat penyesuaian. Jadi biasanya orang yang seperti itu paling 2-3 hari, 4 hari dia akan sudah terbiasa. Tubuh itu akan menyesuaikan diri untuk tidak lemas. Jadi awal-awal saja yang lemas itu. Nah, jadi satu, jangan terlalu banyak karbohidrat di waktu sahur sehingga lama segarnya.
gula itu hanya beredar di darah saja. Itu yang makanya kita cek gulanya tinggi. Tapi gula yang beredar di darah itu tidak bermanfaat. Lantas apa fungsi gula di dalam tubuh kita? Fungsinya sebagai makanan dan asupan nutrisi untuk seluruh sel di tubuh kita. Sel saraf, sel ginjal, sel imun, sel otak, sel jantung, semuanya punya gula untuk bekerja. Nah, ketika kita terkena sakit gula, alat untuk membawa gula dari darah masuk ke dalam sel-sel yang rusak, namanya hormon insulin. Nah, karena hormon insulin tadi rusak, gula tersebut hanya beredar di darah saja. Akhirnya keluar melalui kencing, makanya namanya kencing manis. Kepada Rumah Sakit Kenari Graha Medika telah memberikan bantuan beras kepada warga Kenari khususnya dan warga sekitarnya. Semoga kedepannya RS Kenari Graha Medika makin maju. Terima kasih RS Kenari Graha Medika. Terima kasih banyak untuk Rumah Sakit Graha Kenari yang telah memberikan beras di bulan yang penuh ini. Semoga kedepannya semakin sukses dan maju. Semuanya yang BCG kita bisa langsung Rumah Sakit Medika Kenari. Udah ikutin penyembuhan, laktasi dan vaksinasi dan vaksinasi iya. Vaksin di sini bagus pelayanannya, adanya juga rewel, terima kasih banyak RSIH. Perawat adalah teman setia dalam setiap detik perjuangan hidup pasien. Perawat adalah jiwa yang memilih lelah karena peduli. Perawat adalah kekuatan lembut di balik setiap senyuman pasien yang sembuh. Perawat adalah simbol keikhlasan dalam bentuk pelayanan nyata. Terima kasih untuk perawat semuanya atas sabaran dan ketekunannya merawat pasien. Ucapkan selamat Hari Perawat Internasional. Semoga jaya selalu. Terima kasih untuk semua perawat ya. Ini Hari Perawat Internasional ya. Tetap semangat, bagi tim perawat ini adalah salah satu garda terdepan buat membantu pasien. Saya Dr. Panji, dokter Rumah Sakit Kenari Graha Medika, mengucapkan selamat Hari Perawat Internasional pada seluruh perawat di Indonesia, terutama perawat di Rumah Sakit Kenari Graha Medika. Maju terus perawat Indonesia demi kesehatan bangsa Indonesia. Bisa perawat dari Rumah Sakit Kenari Graha Medika, saya bangga menjadi bagian dari perawat Indonesia karena perawat bukan hanya sebuah pekerjaan, melainkan panggilan dari hati untuk melayani dan menyembuhkan pasien. Selamat Hari Perawat Internasional untuk seluruh perawat di dunia. Saya Ber Muhammad Wasi, perawat Rumah Sakit Kenari Graha Medika. Selamat Hari Perawat Internasional. Saya perawat ICU RS Kenari Graha Medika mengucapkan selamat Hari Perawat Internasional. Semoga kita menjadi garda terdepan
depan menjadi perawat yang kuat, sehat. 12 Mei merupakan peringatan Hari Perawat Sedunia. Terima kasih untuk para perawat seluruh dunia karena selalu hadir di saat paling genting, karena tetap tersenyum meski lelah tak terlihat, serta karena selalu merawat dengan ketulusan hati. To be young and in love in New York City. Do not know who I am, but still know that I'm good as long as you're here with me. To be drunk and in love in New York City. Midnight into morning coffee, burning through the hours talking. Damn, I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. I knew from the first time, I said for a long time, yes. I like me better when I'm with you. If you love somebody, better tell them why they're here, 'cause they just may run away from you. You'll never know what went well, then again it just depends on how long the time is left with you. I've had the highest mountains, I've had the deepest river. You can have it all, but now keep moving. I'll take it in, but don't look down. 'Cause I'm on top of the world, hey. I'm on top of the world, hey. Waiting on this for a while now. Kept tumbling down. But if you close your eyes, ketika kita memimpin persalinan di mana ada bayi lahir menangis kuat, itu perasaan saya selaku bidan sangat bahagia sekali, karena dengan adanya bayi yang lahir sehat tentunya generasi penerus bangsa Indonesia akan tumbuh lebih baik lagi. Momen mengharukan saat saya menjadi bidan adalah saat menolong persalinan dengan ibu dan bayi seluruhnya sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Bisa menyelamatkan ibu dan bayi terutama di Rumah Sakit RS Kenari Graha Medica ini, di saat kita bisa menyelamatkan 2 nyawa sekaligus, itu adalah suatu kebahagiaan yang tiada terkira yang kami rasakan. Selamat Hari Bidan Nasional. Terima kasih sudah membimbing selama proses persalinan saya. Selamat Hari Bidan Nasional. Terima kasih sudah mendampingi kami dengan sabar dan penuh kasih. Selamat Hari Bidan Nasional untuk seluruh bidan Indonesia. Untuk para bidan, semangat terus ya untuk edukasi dan kreativitasnya. Terima kasih. Pesan saya untuk para bidan semua di dunia untuk tetap selalu menuntut ilmu, karena ilmu tetap berkembang dan tidak stuck di situ saja. Semangat bidan. Selamat Hari Bidan Nasional. Semoga seluruh bidan di Indonesia bisa menjadi penyelamat wanita seluruh mayakan. Selamat Hari Bidan Nasional. Semoga seluruh bidan di Indonesia terus dapat memberikan pelayanan terbaik
baik untuk kesehatan ibu dan anak. Selamat Hari Bidan Nasional kepada seluruh bidan di Indonesia. Teruslah berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Semoga Rumah Sakit Kenari Graha Medica semakin jaya, maju, pasiennya banyak. Responnya sangat luar biasa,